Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya dalam tutorial membuat aplikasi penjualan sederhana menggunakan C# dan SQL Server. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan. Yang paling sederhana dulu, saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat laporan barang dan laporan pelanggan. Adapun tutorialnya sebagai berikut. Kemarin kita sudah membuat beberapa package atau folder, yaitu GUI, laporan, report, dan kelas. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah laporan itu menggunakan package laporan. Caranya adalah klik kanan, pilih edge, kemudian pilih kelas. Nah, di sini kita pilih kalau sudah instalasi Crystal Report ya. Saya sarankan dan wajibkan lah ya, itu Anda harus install Crystal Report dulu. Anda bisa mencarinya melalui searching di Google, sesuaikan dengan kata kuncinya ya. Sesuaikan dengan kata kuncinya maksudnya seperti apa. Kalau Anda menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 ya, Microsoft Visual Studio 2013, maka Anda cari juga Crystal Report for Microsoft Visual Studio 2013. Nah, ini Anda coba klik, ini ada link downloadnya ya, bisa Anda lihat. Ini link downloadnya udah saya berikan ya. Saya taruh di notepad saja, notepad baru ya. Saya kopikan saja. Ya, ini saya salin alamat tautan. Ini adalah link download dari Crystal Report for Visual Studio 2013. Silakan Anda download, kemudian Anda install. Instalasinya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Kemudian nanti Anda selesai instalasi, jangan lupa tutup dulu Visual Studio-nya, kemudian buka lagi agar nanti terrefresh Crystal Report-nya. Oke, kita masuk saja langsung. Setelah nanti udah diinstal, akan muncul di sini bagiannya itu Crystal Report. Berikan di sini kita buat saja namanya sama, yaitu report barang, report underscore barang. Oke, karena sudah ada nggak apa-apa, saya buat yes saja. Kalau belum ada nggak ada masalah seperti ini ya. Oke, tunggu. Nah, seperti ini. Setelah kita muncul dialog Crystal Report, kita akan membuat sebuah report menggunakan wizard dulu. Contohnya kita akan menggunakan wizard terlebih dahulu. Anda wizard itu artinya sudah ada template-template yang telah disediakan. Kalau as a blank report itu digunakan yaitu untuk masih kosong, artinya kita desain sendiri. Nah, kita pilih yang sudah jadi dulu aja. Pilih yang using the report wizard, kemudian pilih OK. Nah, di sini nanti saya buat misalkan cara membuat koneksinya, itu gampang sekali. Ini karena saya koneksi sudah ada ya, boleh bukan ini. Tapi kalau memang belum ada, cara membuat koneksinya adalah klik di bagian plus ini. Nanti ada muncul ada OLEDB, ya, ada OLEDB. Di sini kita akan pilih bagian yaitu SQL Server Native Client 11. Kemudian di next kita cari servernya sesuai dengan nama server di SQL Servernya. The name ya, server name-nya sesuai dengan server name di SQL Server Anda. Nah, kalau seperti ini tidak ada ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba, yaitu saya buka dulu Microsoft SQL Server-nya. Nah, nama server saya itu adalah Hideyori ya. Saya pakai yang integrate security ya. Pilih yang database-nya sesuai database yang ada. Misalkan saya pilih database-nya database DB penjualan. Nah, kalau misalkan nggak muncul servernya, pilih combo box yang tidak muncul, ketik saja nama server Anda, nanti otomatis jalan. Ya kan, nama server saya Hideyori ya. Nanti di situ sesuaikan dengan pengambilan nama database-nya. Ya, pengambilan nama database-nya. Oke. Nah, kalau sudah di next
finish ya. Nanti di sini akan muncul beberapa tabel yang akan disuruh milih. Kalau kita kan mau membuat laporan dari barang, berarti pilih dari yang tabel barang. DBO, pilih yang tabel barang. Oke, tabel barang, kemudian next ya. Kita pilih, select dulu tabelnya, satu tabel. Next. Nanti kita pilih semua field, kita akan jadikan laporan. Kita klik yang ini, next lagi. Mau di grup atau tidak, misalkan tidak usah di grup, langsung aja next. Kemudian next. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan template yang akan biasa digunakan. Misalkan saya akan menggunakan bagian pilihan dari table, misalkan ya, finish. Nah, akan muncul seperti ini. Datanya sudah ada dan reportnya sudah jadi ya, seperti ini. Kalau kita coba review, klik kanan preview report, maka akan otomatis ada seperti ini ya. Terus gimana kita akan merubahnya ya? Cara ngerubahnya gimana? Klik lagi di main report ya, desain. Anda bisa rubah di sini tuh, bisa rubah dengan misalkan kita cari, oke, sebentar, tambahin spasi. Kalau untuk nama kolom Anda boleh menggunakan spasi, tapi kalau bagian details ini tidak boleh dirubah namanya. Ini harus sesuai dengan field yang ada di database. Kalau misalkan fieldnya ada kode barang tanpa ada spasi, ya tulis kode barang tanpa spasi. Ini sesuaikan dengan nama field yang ada di database dan di bawahnya. Kalau yang di atasnya tidak masalah. Ini adalah kolom header, yaitu keterangan label saja. Nah, pada kasus kali ini saya akan membuat desain seperti yang sudah saya buat. Nah, ini kan seperti ini udah jadi, cuman desainlah agar lebih menarik. Kita tambahkan beberapa tampilan sedikit ya. Untuk atasnya, misalkan ada kop surat atau kop laporan itu ada. Caranya sebagai berikut. Ya, Anda rapikan dulu lah untuk kolom header, misalkan di sini dibuat ya. Kode barang. Ya, kita buat bold. Cara ngebuat bold ya sama, di bold saja, ya kan? Kita klik, dan kita klik, kita jadiin bold. Ya. Kemudian nama barangnya biar agak bagus ya, dipastikan harga stok kesatuan. Untuk stok kita buat berada di tengah, harga dibuat berada di tengah ya, semuanya ya dibuat berada di tengah. Ini tampilan sederhana untuk report. Kemudian nanti setelah itu kita akan membuat sini judul kop laporannya. Caranya gampang, Anda bisa nambahkan ini bagian sini tuh, di bagian toolbox itu ada text object. Kalau text object itu adalah sebuah teks statis, yaitu statis artinya kita manual. Tapi kalau nanti Anda mau menambahkan teks dinamis, bisa Anda insert, pilih yang special field atau bukan special field, misalkan Anda pilih beberapa ya, menggunakan field boleh. Yang dinamis misalkan tentang tanggal dan sebagainya, itu bisa Anda coba di sini. Itu yang teks statis. Kalau Anda ingin menambahkan melalui teks dinamis melalui database sesuai dengan nama isi data dari database, Anda bisa pilih di field explorer. Nanti ada di sini tuh bagian ada bagian di sini ada database field, ada misalkan kode barang, tinggal tarik, misalkan contoh stok, tinggal tarik. Ini akan otomatis dia sesuai dengan data yang telah diinputkan di database-nya, dinamis artinya. Nah, kebetulan untuk yang header kita buat statis, yaitu membuat tampilan kop laporannya. Nah, saya menggunakan teks statis saja. Ya,
Ya, nanti akan buat seperti ini. Ini saya coba copy paste yang sudah ada ya. Nah, ini menggunakan teks statis dan satu lagi menggunakan line object. Anda bisa cari line object namanya. Oke, kita sesuaikan sedikit. Nah, ini dinamakan line object ya. Kemudian Anda ganti propertinya biar tampilannya agak menggunakan ya tampilan style dari ini ya. Bisa Anda cari di sini ya. Dash line, dot line, no line dan sebagainya. Kita save, coba kita review. Nah, udah jadilah ya laporan data barang sesuai. Oke, nah, beginilah tampilannya. Kemudian cara untuk membuat dia ya tampil di form itu bagaimana? Maksudnya kita panggil kemudian akan tampil. Itu Anda coba buat lagi laporannya, add, tapi di sini akan menggunakan form, add Windows form. Oke. Kemudian kita buat saja untuk form ini kita namakan laporan barang. Oh sudah ada nggak jangan laporan barang. Misalkan cetak barang, ya, cetak barang. Nah, cetak barang kan ini adalah sebuah form. Nah, ini kan kita isi untuk menampilkan report yang telah kita buat atau report barang yang telah kita buat. Caranya ya itu Anda biar bisa seperti itu tambahkan Crystal Report Viewer. Nah ini akan ada setelah Anda install Crystal Report di Microsoft Visual Studio Anda. Tarik ke sini. Oke. Nah akan muncul seperti ini tampilannya. Ya tampilannya akan seperti ini. Kita simpan ya. Nah, untuk ini kita akan buat dia nanti laporan tetap berada di tengah-tengah center screen. Kemudian kita tampilkan secara maximize. Ya. Oke, simpan. Terus pemanggilannya bagaimana? Untuk cara memanggil Crystal Report yang telah kita buat, ya ini maksudnya cetak report barang ini kita tampilkan di dalam form cetak barang. Jadi cara memanggilnya adalah Anda coba main coding ya, klik kanan kemudian pilih view kode ya, ikuti beberapa sintak perintah yang akan saya buat. Yang pertama kita akan menambahkan library SQL dan juga menambahkan library Crystal Engine. Caranya tambahkan di bawah dari using system Windows Form. Nah seperti ini codingannya, perintahnya ya. Anda bisa pause kalau ingin melihat perintah dan mengerjakannya. Kemudian setelah itu kita akan membuat variabel untuk akses query SQL dan import class koneksi. Nah, ini sama seperti form-form sebelumnya. Kita buat seperti ini langkah 3 langkah 4. Kemudian daripada itu kita akan membuat suatu prosedur yang kelima yaitu void cetak. Void cetak ya. Atau prosedur cetak yang mana nanti akan menampilkan cetak sesuai dengan data barang yang telah ada. Nah ini adalah select bintang from. Nah cetak barang, nah ini cetak barang itu sesuai dengan nama dari yang kita buat, sesuai dengan yang kita buat. Nah kalau nama saya kita report barang, new report barang, ini sesuaikan. Setelah kita buat cetak barang, kita akan membuat cetak. Ini udah buat cetak, kita akan memanggil cetak tersebut saat pertama kali form dijalankan. Kita panggil di dalam initial komponen, simpan. Nah, ya, Anda bisa pause videonya untuk melihat perintah codingannya. Lalu kita akan panggil di dalam menu utama di laporan. Contohnya adalah sebagai berikut. Silakan Anda buka menu utamanya. Ya, saya buka menu utama. Kemudian saya pilih laporan. Oke, saya pilih laporan. Double klik laporan barangnya. Kita akan panggil
form dari cetak barang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita running ya. Laporan titik cetak barang artinya dalam paket laporan terdapat file cetak barang yang mana nanti dijadikan objek A. Jadi laporan cetak barang kemudian ditampilkan. Coba kita running. Oke. Kita coba running. Saya buat ya laporan. Oke, sebentar. Oke, ada bermasalah. Ada seperti ini ya. Ada kesalahan error seperti ini, jangan panik dulu karena ada beberapa yang kita atur. Ya, ada yang kita atur dalam Visual Studio kita. Ini boleh kita coba saya screenshot bentar biar tahu semuanya. Oke, jangan panik, saya stop dulu ya. Oke aja. Saya stop dulu. Saya akan tambahkan beberapa konfigurasi di Visual Studio-nya. Untuk settingannya ada di bagian app.config ya. Tambahkan di bagian sini perintah setelah startup, tambahkan use legacy V2 runtime activation policy ya, true. Nah, ini digunakan biar nanti dapat izin untuk membuat cetakan laporan. Nah, ini. Setelah ini kita tambahkan ya, ini kita tambahkan, kita running. Kita akan coba untuk membuka laporan barang tadi. Laporan barang. Itu otomatis jadi ya, artinya sudah jadi. Tapi ada beberapa kekurangan dalam sini. Anda perhatikan di bagian harga itu tidak dalam format rupiah. Nah, kita bisa atur dia dalam format rupiah. Caranya kita buka lagi di Crystal Report-nya yang tadi. Ya, report barang tadi kita buka. Harga kita klik. Nanti kita akan di sini akan menggunakan bagian format currency. Nih, currency di atas ada tanda dolar, kita klik ya. Kita coba, kita simpan. Kita preview dulu coba. Preview ya. Preview report, klik kanan preview report. Nah, harganya sudah ada RP-nya. Oke. Harga sudah ada rupiahnya. Silakan Anda buat untuk di bagian form, bagian cetak pelanggan. Nah, untuk cetak pelanggannya Anda buat saja nama filenya itu sesuaikan. Di sini adalah namanya report underscore pelanggan. Halnya sama lakukan seperti tadi, add kemudian kelas, pilih Crystal Report, kemudian berikan nama report underscore pelanggan, pilih tabel menggunakan tabel pelanggan. Sama kayak dibuat report barang tadi. Kemudian report pelanggannya bentuknya seperti ini, sama ya. Cuma bedanya adalah bentuk dari kolomnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Sesuaikan aja seperti ini. Tambahkan copy yang seperti tadi, ada yaitu laporan data pelanggan, kemudian nanti di sini ada nama tokonya dan sebagainya. Lalu kita buat form cetak pelanggannya seperti ini kayak tadi ya. Kemudian kodenya ya sama kayak tadi. Tambahkan library SQL, kemudian tambahkan library Crystal Engine, kemudian tambahkan variabel untuk akses query SQL, import cross koneksi ya. Dan juga cetaknya sama kayak ini ya, cuman diganti yaitu tabel pelanggan ya sama report pelanggannya, kemudian dipanggil, kemudian simpan, kemudian menggali menu utama, double klik di laporan pelanggan dan panggil laporan pelanggan, data laporan titik cetak pelanggan jadikan objek A menjadi new laporan cetak pelanggan show. Kemudian Anda running laporan pelanggan, maka otomatis akan jalan jadi. Nah, seperti itu adalah bentuk dari laporan pelanggan ya kan. Terakhir kita akan membuat bagaimana cara membuat laporan transaksi ya, laporan transaksi. Anda perhatikan dulu ya cara membuat laporan transaksi. Ini gampang ya, kita tambahkan satu tulis yaitu cetak transaksinya.
Nah, report transaksinya maksud saya itu di klik kanan aja add, kemudian nanti ada pilih kelas, nanti kita pilih crystal report lagi ya. Crystal report, berikan namanya, sesuaikan saja. Oke, report transaksi, report underscore transaksi. Nah, kita buat using the report wizard boleh ya. Kemudian dia oke. Kita pakai koneksi yang tadi ya, tapi di sini kita akan bukan mengambil dari tabel, tapi menggunakan dari view. Pilih view, pilih yang VW catat transaksi yang telah pernah kita buat ya, tentang view. Kemudian kita pilih ya. Di next, nanti kita ambil semua ini, pilih yang ini lagi, next lagi. Nanti terserah Anda mau di group by atau tidak. Kalau saya tidak perlu, tampilannya adalah bagaimana nantinya kan otomatis ada nomor kwitansi ya, tanggal kwitansi sesuai dengan satu nomor kwitansi itu satu pelanggan, kemudian satu nomor kwitansi itu banyak barang. Di next lagi ya, kemudian next. Oke, di sini kita pilih table aja yang gampang ya, kita pilih table. Kemudian finish. Nah, ini kan tampilannya masih seperti ini. Nah, Anda atur tampilannya itu sesuai dengan apa yang saya buat nantinya ya. Untuk pengaturan seperti ini perlu memakan waktu yang lama dalam membuat cetakan transaksinya. Ini saya akan menampilkan bentuk transaksi sudah jadi, tinggal Anda sesuaikan saja. Nanti saya berikan arahan sedikit ya. Kan saya akan menampilkan satu nomor kwitansi hanya untuk satu pelanggan. Jadi kita nomor kwitansi nanti kita letakkan di bagian atas dari pack headernya. Kemudian nanti untuk bagian dari data yang akan berulang, yaitu mulai dari kode barang ini akan berulang, itu kita akan letakkan di detail. Kemudian nanti ada tambahan satu lagi, yaitu fungsi dari sum atau total bayar. Setelah dapat jumlah bayarnya, kemudian kita akan menotalkan bayarnya. Nah, kita akan sekaligus membuat tanda terima. Nah, tanda terima yaitu tanda tangannya. Gimana caranya? Ya, ini adalah nanti tampilan desain yang sudah jadi. Sebentar, saya akan buat sebentar. Nah, inilah bentuk dari tampilan dari cetak transaksi atau report transaksi yang kita buat. Bentuknya hampir sama kayak kwitansi biasa ya. Ada sama seperti tadi, kita tambahkan report headernya. Kemudian kita pindahkan nomor kwitansi berada di atas karena tidak akan berulang nantinya nomor kwitansi ini. Hanya satu nomor kwitansi dan satu pelanggan. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk tabel masternya, maksudnya tabel master ya. Yang kita akan ulangin adalah tabel detailnya. Seperti itu. Makanya konsep database-nya harus sesuai dengan dan benar juga. Nah, ada tambahan di bagian sini, ada bagian namanya ya kotak ya, drawing object itu sama kayak di report pelanggannya. Kalau Anda mau buat dia kotak juga bisa ya. Oke, segitu. Tampilan dulu. Ini bisa di bagian kotak ini bisa Anda atur pewarnaannya, silakan fill colornya bisa. Dan di sini juga bisa nanti menggunakan namanya di toolbox itu ada namanya box object. Silakan Anda pakai objek seperti ini. Nanti Anda atur aja penempatannya sesuai dengan kolomnya itu, kemudian diwarnakan. Box object tadi ya, box object, kemudian nanti diwarnanya sesuaikan saja, ganti fill colornya dibuat terserah ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di sini juga pakai box object ya, box object sama juga. Di bawahnya juga box object. Tapi di sini ada report footer, yaitu adalah hasil dari increment, penambahan jumlah bayar. Misalkan jumlah bayarnya sekian, misalkan saya buat coba ya. Saya preview dulu. Nah, nanti misalkan seperti ini. Yang akan muncul itu adalah di sini nomor satu nomor kwitansi satu pelanggan, karena ini masih belum kita coding query, makanya dia masih menampilkan seluruh transaksi dengan satu nomor transaksi. Nanti dari jumlah bayar ini
akan ditambahkan sesuai dengan nomor transaksinya menjadi total bayar. Nah, seperti itu. Nah, itu memunculkan hasil dari jumlah bayar untuk total bayar itu gunakan namanya report footer. Ada section 4 report footer, tambahkan di sini ya tambah-tambahan jumlah bayar. Nah, cara membuat total atau jumlah bayar ini gampang sekali ya. Itu Anda tambahkan seperti ini. Sebentar. Oke, misalkan saya hapus dulu ya untuk cetak transaksi ini. Saya hapus. Lalu saya akan menambahkan satu summary total bayar dari jumlah bayar yang sudah ada. Caranya pilih yang di bagian sini ada File Explorer ya. Dulu dari awal. Klik kanan running total field ini ya. Kemudian kita pilih new. Nanti di sini tuh Anda pilih dulu yang akan menjadi increment atau penambahan jumlahnya itu adalah jumlah bayar. Ini kita pilih. Nanti kita pilih bagian sini, klik aja ya. Nah, kita berikan nama misalkan total bayar. Nah, sesuaikan misalkan dia mau memilih dia untuk menotalkan atau mau membuat rata-rata atau membuat maksimal atau data paling maksimal atau data paling tertinggi, data paling terendah, bisa Anda pilih, sesuaikan. Nah, untuk kali ini kasusnya kita tambah menggunakan sum. Benar, oke. Total bayar telah buat, kita taruh di bagian bawah sini ya. Kita bayar, kemudian saya buat sesuaikan seperti ini. Jangan lupa untuk membuat dia tampilannya menarik ya, pakai CGO saya aman. Fontnya CGO UI. Oke, menjadi bold saja. Jangan lupa diberikan rupiah. Kita kasih tanda dolarnya. Oke, kita simpan. Simpan ya, bentar. Kita simpan, kemudian kita coba preview. Nah, sama saja hasilnya tetap 244.000 sesuai ya. Oke. Nah, nanti ini Anda coba atur biar dia berada di sana di tengah. Itu Anda atur sendiri ya. Coba kita buat di tengah, di tampilannya sudah rata. Nah, ini adalah pembuatan dari report transaksi. Report transaksinya simpan dulu lagi. Terus pemanggilannya bagaimana, Kak? Nah, pemanggilannya adalah di bagian form transaksi. Jadi dia dipanggil melalui form transaksi setelah simpan dari data transaksi yang telah ada. Nah, caranya gimana? Kita buka form transaksinya, ya. Sebentar, kita akan panggil reportnya tuh di bagian button simpan. Di bagian button simpan, tapi sebelum itu kita buat dulu form untuk report transaksinya. Kita klik kanan, add, pilih Windows Form, berikan nama di Windows Formnya cetak transaksi. Nah, cetak transaksi, kita add. Nah, kita berikan lagi tadi itu namanya Crystal Report Viewer. Ya, kemudian kita coding, jangan lupa kita coding. Ya, kayak tadi. Sama halnya kayak tadi, kita dalam membuat ini kita akan membuat satu langkah pertama, yaitu rubah terlebih dahulu kelas dari cetak transaksi menjadi sebuah parameter. Nah, parameter yaitu menambahkan satu variabel yang harus ditambahkan ketika mau mengakses kelas cetak transaksi. Caranya tambahkan namanya string. Kita berikan namanya nomor kwitansi. String nomor kwitansi. Nah, ini langkah pertama ya, langkah pertama. Saya berikan keterangannya dulu biar paham. Itu rubah terlebih dahulu laporan transaksi menjadi function
dengan parameter sehingga nanti laporan transaksi akan menerima nomor kwitansi dari form transaksi, Oke. Kemudian setelah kita berikan variabelnya, kita tambahkan variabel parameter maksud saya ya. Tambahkan library SQL client-nya dan juga library dari Crystal Report-nya. Ini langkah kedua dan langkah ketiga. Ya. Kita simpan, kemudian kita panggil atau buat variabel untuk akses query SQL. Ya. Query SQL. Kita coba. Jangan lupa untuk memanggil kelas koneksi, tapi juga sebelum itu tambahkan sebuah maaf, maksud saya ini saya taruhkan sebuah di public class, partial class ya, harus ini langkah keempatnya. Lalu kita tambahkan variabel baru namanya text kwitansi di bawah sini, yaitu digunakan sebagai parameter nanti nomor kwitansi apa yang akan dicetak ya. Selanjutnya kita akan menambahkan di bagian sini kelas koneksi. Setelah kita buat parameter string text kwitansi, kita buat di sini kelas koneksi sesuai dengan import kelas koneksi. Langkah ketujuh, kita panggil dulu isi variabel teks kwitansi sesuai dengan nomor kwitansi yang didapat dari form transaksi. Letaknya di bagian bawah dari initialis komponen. Nah, di sini kita tambahkan isi variabel dari teks kwitansi sesuai dengan nomor kwitansi yang didapat dari form transaksi. Ya, form transaksi. Kemudian kita buat prosedur cetak. Ya. Prosedur cetak kita buat. Bisa Anda tambahkan di atasnya maupun di bawahnya, misalkan di bawahnya ya. Sudah cetak. Nah ini kita berikan nama di sini sesuai dengan pembuatan kita, report transaksi, new report transaksi, simpan. Ya. Lalu kita panggil menggunakan form load. Ya. Form load itu caranya, ini Anda bisa lihat saja ya, ini codingannya kalau misalkan ada kecepatan. Ya ini bisa Anda pause ya. Di sini ada perintah select bintang from VW cetak transaksi where, berarti berdasarkan nomor kwitansi. Nah, nomor kwitansi itu berdasarkan pilihan dari yang kita cetak berdasarkan teks dari form transaksi tersebut. Bagaimana alurnya nanti dilihat saja simulasinya. Oke, saya tambahkan untuk bagaimana ketika running muncul formnya nanti. Kita klik kanan view designer ya. Kita tambahkan nanti di sini form load. Cara membuat form load itu klik aja di formnya, nanti ada event di sini, ada namanya load ya, form load. Nah ini kita double klik, lalu kita panggil pada saat laporan transaksi terload ya. Panggil cetaknya pada saat form transaksi keload otomatis. Nah, form cetak. Ini baru pengaturan di bagian form cetak transaksinya, belum kita membuat pengaturan di form transaksi di penjualannya. Coba kita atur biar bisa kepanggil ya. Kita double klik button simpan. Ada yang kita tambahkan di sini, function baru di sini ya. Oke, sebentar saya coba coding bentar. Nah, kita akan memanggil form transaksi ya di sini. Nah, cara memanggilnya sama ya, taruh di bagian bawah misek bawah transaksi selesai ini, kita tambah baru di sini namanya laporan cetak transaksi. Kemudian di sini sesuaikan laporan cetak transaksi, dan di sini text box nomor kita coba running. Coba running transaksi baru penjualan. Oke, ini bermasalah form transaksinya. Saya coba hapus dulu.
sebentar ya, sebentar. Oke, Anda lihat tadi ada sedikit error, itu ada kesalahan data sedikit, sudah saya perbaiki. Bukan berarti data yang di report yang bukan, tapi data yang kemarin ada salah sedikit. Nah, ini coba nanti saya running ya. Saya buat transaksi baru. Saya buat baru transaksinya, pelanggan misalkan Iwan ya. Kemudian kita beli keyboard 1, kemudian plus, kita tambahkan mouse-nya 2, simpan. Nanti otomatis setelah kita simpan nanti transaksi keluar. Pada saat transaksi keluar ini nih, oh ya belum saya lupa untuk membuat dia maximize otomatis. Nanti ketika ini langsung otomatis. Nah, ini lihat tampilannya udah jadi ya, sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, ini biar nanti otomatis, kita coba atur dulu di cetak transaksinya. Cetak transaksi kita coba buat dia otomatis besar. Oke, sebentar, klik. Nah, coba kita cari propertiesnya. Di sini dibuat center screen, kemudian di sini maximize box, maximize, simpan. Coba sekali lagi. Transaksi penjualan, oke, kita cari misalkan Gugus, beli Gugus ya. Gugus membeli keyboard 2, mouse-nya 1. Simpan. Oke, kita coba buat. Tiba-tiba jadi, oh jadi sekali ya. Bagus ya tampilannya ya. Oke, ya bilang aja lah bagus lah ya. Padahal tampilannya sederhana banget. Anda mau kreasi sendiri silakan. Nah, ini bentuk dari kwitansi yang kita buat nantinya. Oke, cukup sekian yang saya berikan tutorial untuk membuat laporan ya. Apabila Anda pertanyaan silahkan bertanya melalui komentar, boleh. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.